kita akan bicara state of the art kaitannya dengan metode-metode machine learning atau metode algoritma yang biasa dipakai di text mining. Baik, metode yang cukup populer, katakanlah 5 tahun terakhir, ya banyak dipakai adalah deep learning. Ada deep neural networks, ada deep belief networks, ada hierarchical attention network, ada convolutional neural network, ada RNN, recurrent neural network, dan turunan-turunannya, pengembangannya ada LSTM, long short term memory, dan ada gated recurrent units. Nah, metode-metode ini cukup banyak dipakai di NLP, dan kalau dari yang saya baca-baca itu ini dua metode terakhir nih, LSTM, GRU ini cukup banyak dipakai, dan sekarang juga mulai dikembangkan lagi. Setelahnya ada bidirectional LSTM dan seterusnya, dan juga ada beberapa peneliti yang melakukan hybrid, penggabungan antara misalnya CNN dan LSTM, kemudian CNN dan GRU, CNN bidirectional LSTM, dan seterusnya. Ini ilustrasi perbedaan antara penggunaan metode ya di dalam classical NLP itu seperti apa, kemudian ketika kita menggunakan deep learning seperti apa. Kalau di classical NLP itu inputnya teks, kemudian di sini misalnya kita akan melakukan language detection, apakah dia bahasa Inggris atau dia bahasa Spanish, Spanyol ya. Kemudian di sini ada pre-processing, kemudian ada pembuatan model, kemudian baru diperoleh outputnya. Akan tetapi ketika kita menggunakan deep learning, ya proses ini di sini itu ada yang hilang. Jadi setelah kita punya data teks di preproses, udah langsung masuk deep learning, ini kita tidak tahu ya. Kalau kasarnya kita nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya, kita training aja hasilnya bagus, itu aja. Jadi itu perbedaan antara klasikal pendekatan untuk penyelesaian masalah NLP dengan non deep learning dan dengan deep learning. Nah, yang ngetren juga sekarang itu transfer learning ya. Jadi di sini ada sekilas perbedaan di sini ya. Ada traditional machine learning dengan transfer learning. Kalau di sini di traditional itu single task ya. Kemudian kalau di transfer learning itu kita melakukan training terlebih dahulu. Kita berikan pre-trained data untuk digunakan di dalam kasus yang baru gitu. Jadi ada proses learning sebelumnya. Nah, hasil proses learning ini akan digunakan untuk melakukan training pada domain yang lain mungkin, atau pada data yang lain dan seterusnya. Jadi proses ini disebut dengan transfer learning. Jadi di dalam proses learning sebelumnya itu diperoleh knowledge. Nah, knowledge itu akan digunakan untuk proses learning di dataset yang lain. Oke. Ya, ini contoh salah satu di antara transfer learning ya. Kita punya misalnya ada Wikitext. Kita ambil language modelnya, kemudian juga di sini kita juga punya language model dari IMDb. Nah, ini ditransfer nih, knowledge dari Wikitext ini, language modelnya ditransfer ke IMDb, kemudian dilakukan classifier terhadap data IMDb. Jadi model language yang dipakai di IMDb ini adalah hasil dari transfer learning atau hasil dari training yang sudah dilakukan di data terhadap data Wikitext. Oke teman-teman, buat yang tertarik dengan belajar transfer learning bisa cek video ini punyanya Sebastian Roder. Nanti silahkan ditonton sendiri ya. Oke, kemudian juga ada transformer based architecture, cukup populer juga, katakanlah 2-3 tahun belakangan ini. Ada ULMFit, ada Elmo, BERT, dan seterusnya ini. Embedding from language model Elmo, ada BERT, kemudian ada Universal Language Model Fine Tuning, ULMFit, ada SLNet, ada Roberta, dan sebagainya. Ini perkembangannya cukup pesat ya. Dia menggunakan attention based, kemudian juga menggunakan language model di dalamnya dengan kemudian layer arsitektur yang lebih dalam. Selanjutnya state of the art untuk specific domain. Sebetulnya banyak sekali ya domain-domain yang kita bisa aplikasikan di text mining ya. Misalnya kita bisa terapkan text mining di dunia medis, semisal untuk melihat review masyarakat terhadap suatu rumah sakit misalnya, juga kita bisa nanti sentiment analysis gitu ya. Kemudian kita juga bisa lakukan topic modeling di sana. Kemudian juga ada business economy. Kita bisa terapkan text mining di sana. Kemudian politics juga
misalnya menjelang pilpres atau mungkin menjelang pilkada ya, atau mungkin kita lihat berita politik harian kemudian kita mining opini-opini masyarakat, kemudian kita juga bisa mining terhadap artikel-artikel berita sehingga kita tahu topik-topik yang jadi trending setiap harinya atau mungkin setiap pekannya atau setiap bulan dan seterusnya. Dan juga kita bisa terapkan text mining di bioinformatics, kemudian juga e-commerce dan sebagainya. Masih banyak lagi domain-domain yang kita bisa terapkan.